Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya ingin memenuhi tugas etika profesi saya dan juga saya ingin melanjutkan penjelasan saya mengenai profesi seorang game tester. Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gloria Cahaya Taroran dari kelas C5B dengan NIM 2305112044 dari Politeknik Negeri Medan. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan saya tentang kendala yang dihadapi seorang game tester dan apa sih solusi yang didapat dan yang bisa dilakukan untuk menghadapi kendala itu agar kendala itu tidak terjadi lagi. Jadi itu adalah topik yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke videonya. Bye-bye. Jadi kendala yang dihadapi seorang game tester itu, di sini saya sudah mencari tahu di berbagai internet kendala yang mungkin sering terjadi pada seorang game tester. Seorang game tester itu harus jujur dan akurasi dalam melaporkan sebuah bug, error, atau masalah, karena feedback yang tidak jujur itu dapat merugikan kualitas game, dapat merugikan perusahaan game yang ingin merilis game itu. Seorang game tester ini memang harus memberikan feedback yang benar dan tidak bisa memanipulasi hasil. Dari informasi yang sudah saya cari di internet mengatakan bahwa terkadang seorang game tester ini dapat tergoda untuk mengambil kepentingan pribadi, seperti memanfaatkan error dalam peluncuran game. Yang saya dapat, mungkin dia dengan memanfaatkan error ini dia dapat mengcopy game ini sebagai milik dia. Nah, itulah yang mungkin menurut saya godaan pada seorang game tester. Juga pengumpulan data pribadi selama pengujian harus transparan dan dapat persetujuan tester agar tidak melanggar etika, karena seperti yang kita ketahui setiap yang berbau tentang publik itu memang sudah memiliki peraturan tersendiri dan negara dan juga memiliki peraturan khusus yang sudah diatur. Jadi seorang game tester ini juga harus memenuhi dan menjaga privasi data dari yang membuat game dan juga dari pengguna nanti saat bermain game itu. Ada juga beberapa tantangan yang dihadapi seorang game tester dalam melakukan praktik atau dalam menguji game itu. Jadi tekanan itu dapat berupa kesulitan komunikasi antara tester dan developer. Ini juga bisa menghambat penyelesaian masalah teknis. Secara etis, seorang game tester dan developer ini memang harus sejalan dan memang tidak boleh ada miskomunikasi agar kesalahan tidak mengulang. Yang kedua, seorang game tester ini juga sering menghadapi tugas yang monoton dan pengujian dengan waktu yang ketat, yang bisa mengurangi motivasi dan etika kerja karena kerjanya itu aja dan berulang-ulang. Mungkin game tester ini merasa bosan. Jadi inilah tantangan seorang game tester. Seorang game tester memang benar-benar harus teliti, disiplin dan sabar, juga konsisten agar masalah tidak datang, dan itu adalah sebuah etika yang memang harus dimiliki seorang game tester, karena seperti yang kita ketahui seorang game tester ini berpaku dan selalu tertuju pada layar monitor. Jadi memang benar-benar tantangan game tester ini juga tidak hanya bersangkut pada berfokus pada cara kerja tapi juga etika. Jadi solusi, nah kita masuk ke solusi nih. Solusi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau mencegah terjadinya kendala tersebut yang sudah kita bahas sebelumnya. Solusi yang pertama itu yaitu menjaga kejujuran dan akurasi dalam melaporkan bug ataupun feedback. Dengan memberikan data yang jujur atau tidak melebih-lebihkan masalah, itu dapat mempermudah pekerjaan, juga mempermudah perusahaan yang kita ajak kerjasama. Yang kedua itu mematuhi instruksi dan batasan yang diberikan oleh developer atau pengembang. Jadi menjaga kerahasiaan itu dan data informasi terkait game itu juga harus itu juga memiliki batasan, karena kita seorang yang bekerja dalam dunia IT, kita yang pertama itu memang harus mengerti instruksi dan batasan, dan terutama kita paling sering membahas tentang kerahasiaan data. Jadi memang kita seorang IT memang harus menjaga rahasia data dari pengguna kita agar pengguna kita percaya dengan apa yang udah kita buat, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita ciptakan. Dan yang ketiga yaitu memberikan umpan balik secara terperinci. Itu termasuk situasi, alasan, dan dampak masalah yang ditemui dalam mencoba game tersebut, dimana itu dapat mempermudah pekerjaan. Selain mempermudah pekerjaan, itu dapat mempermudah seorang developer dalam memperbaiki atau mengupgrade dan mendesain game tersebut secara langsung. Jadi komunikasinya antara developer dengan user pun dapat terjaga dengan baik. Jadi kerjasama yang terjalin juga baik, karena karena game testernya sudah menjelaskan secara rinci masalah ataupun apa yang perlu diperbaiki, gimana biar game itu game yang
atau sistem yang kita kerjain itu dapat terselesaikan masalahnya dengan baik gitu loh, dengan ada developernya atau pengembangnya, karena itu menjaga, itu menggambarkan etika kita bekerja, etika kejujuran kita gimana. Dari situ juga tim yang kita ajak kerjasama dan juga perusahaan yang kita ajak kerjasama mengetahui gimana profesional kita bekerja. Jadi saya bilang sebelumnya, menyelesaikan tugas pengujian dengan tepat waktu, menjaga motivasi, menjaga etika, dan tidak melakukan pemanfaatan terhadap sistem pengujian atau melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi, itu sudah termasuk solusi dalam menghadapi kendala yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Karena memang game tester ini memerlukan kejujuran, akurat dalam memberikan informasi, baik itu error masalah, disiplin, konsisten, tidak mudah bosan, menjaga komunikasi yang baik antara developer dengan pekerja atau dengan tim yang lainnya juga, karena game tester ini pasti lebih sering bekerja dengan tim daripada individu. Jadi komunikasi itu perlu dan sangat penting untuk dijaga agar kita juga nyaman dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Mungkin pada video kali ini materi yang boleh saya sampaikan sampai di sini untuk mengenai kendala dan solusi yang dihadapi seorang game tester. Semoga kawan-kawan yang menyaksikan atau menonton video saya dapat menambah ilmu dan juga menjadi motivasi dan menambah pengetahuan tentang seorang game tester. Karena seperti yang ketahui, game tester itu jarang ada di Indonesia. Semoga video saya ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Dengan berakhirnya video saya ini, saya akan menutupnya. Selamat malam dan semoga suka dengan video saya. Jangan lupa like dan share. Bye bye. Sampai jumpa.